Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamid Putra dengan NIM 22109320047 dari kelompok 30 Praktikum Perancangan Teknik Industri Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai topik RCCP atau Rough Cut Capacity Planning yang merupakan satu topik yang ada pada modul Perancangan Teknik Industri. Nah, RCCP merupakan sebuah rancangan atau metode perencanaan jumlah kapasitas yang bisa disediakan oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi sesuatu. Nah, eh, RCP ini sangat penting guna evaluasi dari MPS yang telah dicari, yaitu Master Production Scheduling yang sudah kita dapatkan datanya pada modul-modul sebelumnya. Nah, di RCCP ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Di antaranya adalah metode CPOF dan metode bola. Metode CPOF merupakan metode Capacity Planning Using Overall Factor, di mana metode ini menggunakan faktor keseluruhan untuk menghitung kebutuhan dari kapasitas itu sendiri. Dan metode ini biasanya menggunakan proporsi dalam perhitungan kapasitas produksi atau dalam perhitungan produksi itu sendiri. Nah, sedangkan metode satu lagi adalah metode bola, yaitu metode Bill of Labor Approach, di mana menggunakan pendekatan dari Bill of Material dari sebuah produknya itu sendiri. Contohnya yang di sini adalah produknya adalah CHT. Nah, biasanya untuk metode bola itu hanya menggunakan waktu siklus dalam penentuan produksi yang digunakan setiap stasiun kerjanya. Masuk kepada metode pertama yaitu metode CPOF. Di sini sudah terdapat beberapa tabel dan juga beberapa kolom yang telah terisi dengan nama-namanya yaitu pada kolom CHTA dan CHTB. Untuk kolom yang pertama yaitu stasiun kerja, waktu, proporsi, dan juga bulan periode yang telah dicari pada MPS sebelumnya. Nah, untuk stasiun kerja pada CHTA itu didapatkan stasiun kerja sebanyak 3 stasiun kerja, di mana stasiun kerja ini dicari ketika adanya line balancing untuk memproduksi suatu CHT. Jadi, Kemudian, setelah didapatkan proporsinya, kita menentukan berapa total produksi yang bisa diperoleh pada bulan Januari, di mana total ini harus dalam bentuk jam. Kita lihat pada perencanaan MPS atau Master Production Scheduling. Nah, di sini produksi yang dilakukan adalah dalam bentuk unit, yaitu pada CHTA. Nah, pada CHTA di bulan Januari diproduksi sebanyak 923 unit. Untuk mengubahnya dikonversi dalam jam, kita kalikan dengan waktu menyelesaikan dalam jam untuk satu produk. Nah, berarti 0,54 tadi, ini dikunci untuk rumus Excel-nya dikali dengan produksi yang dapat dilakukan pada bulan Januari. Sehingga total untuk memproduksi CHTA pada bulan Januari dalam bentuk jam adalah 494,57. Ini ditarik mengikuti jadwal MPS yang ada. Setelah itu, untuk menentukan pada stasiun kerja 1, 2, 3 ya, itu kita menggunakan proporsi sesuai dengan metode CPOF itu sendiri. Mana rumusnya adalah proporsi yang didapatkan 0,34 dikali dengan berapa jam untuk menyelesaikan CHTA pada bulan Januari itu. Didapatkan 167,17. Dan ditarik saja, sehingga didapatkan untuk stasiun kerja 1, 2, dan juga 3. Sudah didapatkan total produksi untuk CHTA per periode. Selanjutnya, kita lanjut pada CHTB, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan CHTB per masing-masing stasiun kerja, juga menyelesaikan dari data sebelumnya, di mana proporsi yang didapatkan adalah sebesar 1. Dengan perhitungan yang sama, ketika di CHT A tadi, di mana di bulan Januari kita membutuhkan total produksi dalam bentuk unit untuk CHTB itu sebesar 685.
Nah, 685 ini dikali dengan dalam bentuk jam menyelesaikan eh, produksi CAHTB itu sendiri yaitu 0,48 jam sehingga produksi yang ada pada tiap periode telah dikonversi dalam bentuk jam kan 327,28 dan ditotalkan untuk keseluruhan dengan cara yang sama itu didapatkan masing-masing periode dan dengan perhitungan yang sama juga dengan CHTA tadi. Nah, dilakukan perhitungan untuk CHTB pada bulan Desember dan juga telah dilakukan perhitungan produksi pada CHTA. Selanjutnya, kita hitung total dari produksi CHTA dan CHTB di mana SK maksimum yang didapatkan antara CHTA dan CHTB adalah 3. Masa kerja untuk totalnya adalah juga 3. Untuk di bulan Januari, untuk mencari total produksi pada SK1 itu adalah total waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi CHTA pada SK1 ditambah dengan total produksi dalam bentuk jam yang dibutuhkan pada SK1 untuk CHTB. Mendapatkan 333. Dan begitu juga pada SK stasiun kerja kedua, di mana penjumlahannya adalah stasiun kerja kedua pada CHTA di bulan Januari ditambah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi CHTB pada stasiun kerja kedua. Dan ini dapat ditarik saja sehingga membuat rumus yang sama. Dan untuk stasiun kerja ketiga, karena hanya dibutuhkan pada CHTA, maka kita bisa link ke stasiun kerja ketiga untuk memproduksi CHTA. Sehingga total yang didapatkan untuk memproduksi produk CHT ini oleh perusahaan adalah sebesar 821,85 jam untuk periode bulan Januari dan mengikut pada bulan Desember sampai bulan Desember. Untuk menentukan kapasitas tersedia yang dibutuhkan kapasitas tersedia oleh perusahaan yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk CHT ini, kita membutuhkan beberapa data seperti hari kerja, jam kerja, jumlah kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kapasitas total, dan perencanaan kapasitas total overtime. Nah, hari kerja yang didapatkan di periode untuk kapasitas tersedia didapatkan dari data perencanaan agregat terpilih di mana hari kerja yang dibutuhkan sebanyak 22 untuk di bulan periode Januari. Januari 22, Februari 19 hari sampai bulan Desember yaitu 20 hari. Untuk jam kerja yang dibutuhkan adalah sebesar 8 jam. Ini sesuai dengan undang-undang untuk jam kerja regional. Kemudian untuk jumlah kebutuhan tenaga kerja, hal ini didapatkan dari perencanaan agregat terpilih yaitu mix strategi, yaitu sebesar 5 tenaga kerja dalam tiap periodenya. Untuk perencanaan kapasitas total yang dibutuhkan, ini bisa dicari atau dihitung dengan perkalian antara hari kerja dalam 1 bulan atau 1 periode dikali dengan jam kerja dalam 1 hari dan dikali dengan kebutuhan tenaga kerja yang telah dicari pada perencanaan agregat terpilih yaitu mix strategi sehingga didapatkan angka 880 untuk kapasitas total pada periode bulan Januari. Begitu juga dengan periode-periode selanjutnya sampai bulan Desember yaitu 800 jam untuk perencanaan kapasitas total. Nah, jika produksi yang dilakukan ini tidak memenuhi kapasitas total yang disediakan oleh perusahaan, kita membutuhkan overtime. Dan kita harus tahu juga data dari perencanaan kapasitas total tadi ditambah dengan overtime. Sehingga rumusnya adalah perencanaan kapasitas total yang telah kita cari ditambah dengan overtime maksimal yang dapat disediakan oleh perusahaan per periodenya, yaitu pada bulan Januari sebanyak 396. Sehingga perencanaan kapasitas total ditambah dengan overtime pada bulan Januari menghasilkan angka 12.276. Hal ini mengikut pada diikuti sampai periode bulan Desember. Setelah didapatkan kapasitas total, penyangga kapasitas dan kapasitas tersedia tadi, kita harus melihat ini dalam bentuk grafik. Mana cara membuat grafiknya yaitu kita tahan untuk total dari memproduksi CHT dengan perencanaan kapasitas total produksi. Oke, saya gunakan fungsi yang ada pada Excel ini sendiri. Oke, setelah itu data yang diperlukan lagi adalah data. Satu lagi data yang diperlukan adalah data kapasitas.
total ditambah dengan overtime. Ya, yaitu kapasitas total produksi yang dilakukan per periodenya, yaitu pada periode 1 sampai periode 12 atau bulan Januari sampai bulan Desember. Di mana pada periode 1 total produksi yang dapat dilakukan itu memenuhi kapasitas yang tersedia. Sementara ketika pada periode bulan Mei atau periode kelima, itu tidak memenuhi kapasitas tersedia, sehingga dibutuhkan kapasitas total ditambah overtime. Nah, karena ditambah overtime, sehingga kapasitas tersebut menjadi produksi tersebut menjadi memenuhi kapasitas itu sendiri karena adanya overtime. Sehingga seluruh total produksi untuk CHT per masing-masing periode itu terpenuhi. Itu merupakan metode CPOF. Selanjutnya, kita gunakan metode BOLA atau Bill of Labor Approach, yaitu melakukan pendekatan dari Bill of Material produk CHT itu sendiri. Nah, dari produk CHT ini, kita untuk metode bola kita tidak membutuhkan proporsi di dalam perhitungannya. Dan kita bisa langsung melakukan masukkan data waktu baku dari masing-masing SK terhadap produksi CHT itu sendiri. Setelah itu, untuk menentukan permintaan pada bulan Januari dan juga tiap CHT-nya, kita langsung bisa membangkalikan produk tersebut pada dalam bentuk jam dengan produksi unit pada NPS tadi. Di mana untuk bulan Januari di stasiun kerja 1 itu kita membutuhkan waktu 0,18 jam dikali dengan produksi yang dilakukan pada MPS bulan Januari untuk produk CHTA. Terdapat 167,17. Hal ini bisa ditarik sampai bulan Desember mengikuti data yang ada yang telah dicari MPS dari produk CHTA. Begitu juga untuk stasiun kerja kedua dengan melakukan perhitungan yang sama pada stasiun kerja ke pertama tadi, CHTA telah dicari pada MPS tadi. Dan didapatkan angka seperti demikian. Perhitungan yang sama juga dilakukan untuk CHTB. Telah dilakukan perhitungan yang sama untuk masing-masing periode pada CHTA, kita tentukan total produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi CHT ini pada tiap periode, di mana untuk SK1 pada CHTA pada bulan Januari ditambah dengan SK1 pada bulan Januari untuk memproduksi CHTB. Ini akan bunga sama untuk stasiun kerja kedua, yaitu stasiun kerja kedua membutuhkan 164,86 jam untuk memproduksi CHTA pada bulan Januari, begitu juga dengan memproduksi CHTB pada bulan Januari pada stasiun kerja kedua. Untuk menentukan kapasitas tersedia tadi, kita juga menggunakan rumus yang sama dengan yang ada pada metode CPOF tadi. Ya, ini telah dicari perencanaan kapasitas total plus overtime sampai periode terakhir yaitu di bulan Desember. Kita buat lagi tabel dari grafik kapasitas metode bola. Sehingga grafik kapasitas metode bola tadi sama seperti CPOF, kita lihat bahwa seluruh total produksi pada masing-masing periode dalam bulannya itu memenuhi kapasitas tersedia dari perusahaan. Kecuali pada bulan Mei, Juni, dan juga Desember. Sehingga pada bulan Juni kita membutuhkan kapal overtime dalam memenuhi produksi itu. Dan hal ini tidak melebihi dari perencanaan kapasitas total ditambah overtime maksimal yang disediakan oleh perusahaan sehingga produksi tetap bisa dilakukan sampai periode terakhir itu periode bulan Desember. Itulah tadi perbedaan antara metode bola dengan metode CPOF dan bagaimana pengaplikasian RCC metode masing-masing tadi untuk RCCP Rough Cut Capacity Planning. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.